Karena coba lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan Innallaha yardolakum. Dengan kalimat yardolakum, Allah Ta'ala itu ridho untuk kalian, bukan atas kalian, bukan untuk tidak ada kemanfaatan untuk kalian, untuk kemanfaatan kalian. Yardolakum salasan, 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah anta'budu, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah bukan untuk Allah. Allah nggak perlu kepada ibadah kita. Allah nggak perlu kepada sholat kita. Allah nggak perlu pula kepada sodako kita, bantuan kita apapun bentuknya. Allah nggak perlu. Karena Allah Al-Qahhar, Allah Al-Qayyum, Allah Al-Hayy. Jadi kalau seumpama semua manusia yang Allah ciptakan, ala atqa rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau seumpama seluruh manusia yang Allah ciptakan, insihim wa jinnihim, jadi manusianya, jinnya, dari awal sampai akhir, semuanya berada dalam keadaan yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita Muhammad. Semuanya seperti Nabi Muhammad, seumpama tidak akan menambah sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Begitu pula sebaliknya. Wa in kanu ala afjari rajulin wahidin minkum, seumpama kalian semuanya, manusia dan jinnya, keadaannya seperti keadaan yang paling keji di antara kalian. Siapa yang paling keji? Iblis. Siapa lagi? Semuanya seperti iblis. Bukan tidak seperti iblis, semuanya seperti iblis. Jinnya, manusianya, semua seperti iblis. Tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Oleh karenanya, ibadahlah kepada Allah untuk kalian. Beribadahlah untuk Allah, untuk kebahagiaan kalian, untuk kebahagiaan anak-anak kalian, untuk kebahagiaan keturunan kalian. Semuanya ibadah. Caranya, kuncinya adalah ibadah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukannya. Beribadah kepada Allah, semuanya karena Allah. Dan kita melakukan semua yang diperintah Allah, itu artinya menyekutukannya. Bukan berarti kalau seumpama kita kemudian bertawassul itu termasuk menyekutukan. Tidak. Karena itu perintah Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Allah yang merintahkan. Siapa kita? Kemudian kita akan didengar oleh Allah Ta'ala. Kecuali dengan kita mendekatkan diri kita kepadanya, memohon kepadanya melalui orang-orang yang cintainya. Kemudian yang ketiga, wa anta tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan hablillah. Apa itu hablillah? Nabi kita Muhammad dan pengaruhnya semuanya. Hadisnya Nabi SAW, jangan kita terpengaruh dengan segala narasi-narasi maupun sumber-sumber yang masih berada di dalam kategori in tattabi'una illa dununa. Jangan. Ikut yang yakin, ikut yang pasti, sebagaimana kepastian kalau siang hari pasti terang, kalau malam hari pasti gelap. Itu sesuatu yang yakin, kita yakin itu bersama. Ada di antara kita yang mengatakan bahwasanya sekarang ini malam hari. Tidak, karena kita meyakini ini siang. Kalau semua kita itu misalnya diancam sampai kita itu dibunuh misalnya untuk mengatakan sekarang ini malam hari, tetap kita tidak akan menerima. Tetap kita katakan ini adalah siang hari, ini adalah siang walaupun dimulai dengan pagi. Nggak bakal kita katakan ini malam. Karena apa? Sesuatu yang nyata, pasti, yang kita yakini. Nah itulah maksudnya. Jangan sampai kita itu kemudian bercerai-berai gara-gara sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti. Apa sesuatu yang tidak pasti? Rezeki kita ke depan tidak pasti. Jabatan kita tidak pasti. Apa yang kita pikirkan dan pikiran kita nanti begini, nanti begini. Nggak pasti itu, semuanya nggak pasti. Jangan kita bercerai-berai gara-gara itu. Memang sekarang kita berada di zaman yang super fitnah. Sampai ulama yang dikatakan Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Apa perintahnya Nabi terkait dengan ulama? Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Siapapun mereka kita ikuti. Tapi mereka itu bukan tauladan yang paling utama. Mereka itu tauladan tapi ada tanda kutipnya. Mereka itu tauladan kita kalau mereka itu masih berkiblat kepada Nabi Muhammad.
Tapi kalau sudah mereka tidak berkiblat dengan Nabi Muhammad, kita tidak jadikan tauladan. Semua ulama kita harus anggap seperti itu. Jangan kita mengkultuskan seorang pun daripada ulama. Karena mereka tidak maksum. Hanya Nabi yang maksum. Para Nabi dan para Rasul yang maksum. Sehingga ulama kita harus muliakan. Ulama kita harus dengar. Ulama kita harus junjung tinggi. Tapi sekarang begitu kita sebutkan seorang ulama, langsung dalam pikiran kita, ulama yang mana itu? Dia termasuk ormas yang mana? Dia termasuk golongan yang mana? Sampai sedemikian rupa. Terjadi perpecahan dalam hal ini. Semuanya itu apa? Karena kita itu tidak lagi berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini sudah sesuatu kelaziman dan sesuatu keharusan. Sangat sedih kita itu melihat sekarang ini yang namanya ilmu itu sudah banyak diangkat oleh Allah SWT. Para ulama kita banyak yang meninggal dunia. Bukan dengan tanpa sengaja, bukan dengan tanpa kehendak Allah, bukan dengan tanpa ketentuan Allah, semua dengan ketentuan Allah. Yang maksudnya tujuannya adalah supaya tambah dekat lagi hari kiamat. Tapi beruntung yang masih tetap berusaha untuk saya harus berada di dalam jalur ilmu ini. Harus berada di dalam ranah ilmu ini. Kenapa? Ilmu ini yang menyelamatkan kami. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika sudah menyebar, merebak yang namanya fitnah di mana-mana, dahsyat begitu luar biasa, maka beliau katakan wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak ada seorang pun yang bakal selamat daripada fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat dan merebak serta menyebar pada saat itu, kecuali bagi mereka yang menghidupkan hatinya atau dihidupkan hatinya oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Ilmu itu maksudnya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan ulama, masuk pesantren, pernah belajar madrasah diniyah, selalu hadir majelis-majelisnya para ulama. Mereka yang selamat. Tapi yang tidak, maka sulit untuk selamat. Kenapa? Karena kita itu akan minum suatu minuman yang tidak membahayakan, dan kita tidak akan meminum suatu minuman yang akan membahayakan atau tidak itu karena pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, maka yang bahaya pun juga kita akan konsumsi. Sekarang itulah yang terjadi. Bagaimana mereka akan tahu ini yang benar, ini yang salah kalau mereka tidak belajar? Di mana logika kita? Ini yang dikatakan Nabi SAW, wa yaksurul jahlu. Yang namanya kebodohan itu sudah merebak di mana-mana. Sebagaimana yang namanya ilmu sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Sehingga satu-satunya tetap saja kita itu alhamdulillah berkat rahmat Allah Ta'ala terkait dengan Nabi kita Muhammad di dalam umat ini, maka masih saja setiap kaum sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti, yang menampakkan kebaikannya Nabi Muhammad dan syariat Nabi Muhammad, maka yang berpegang teguh dengan mereka itulah yang selamat.